I can see the pain it costs you, and I can see, girl, how it hurts you. Nah, pada video kali ini, jadi lanjutan video yang sebelumnya, kita akan membuat tabel sederhana pada spreadsheet yang sudah kita buat sebelumnya. Silahkan dibuka draftnya, kemudian cari latihan tabel sederhana 1, klik kiri 2 kali hingga muncul tabel atau file yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi karena sebelumnya saya sempat mengganti isinya, jadi yang sebelumnya itu kita hapus dulu, jadi di blok aja sampai seberapa mau dihapus, kemudian akan tombol delete. Nah, berikutnya di A1 silahkan diketik judulnya. Jadi kita pakai judulnya pakai huruf kapital ya, diklik dulu caps lock. Nah, ketik laporan penjualan, sudah, kemudian klik di sel A2 toko makmur misalnya. Nanti rekan-rekan boleh mengganti nama tokonya, sesuaikan deh sama yang diinginkan. Berikutnya kita akan membuat, kita lanjut ke bawah dulu ya, kita langkahi satu baris, kemudian di A4 kita akan menulis di sini nomor, kemudian di B4 klik B4 kita akan menulis nama barang, di C4 itu harga barang, kemudian di selanjutnya jumlah barang, berikutnya total bayar, kemudian ada diskon. Kita diskonnya pakai berapa? Kita pakai normalnya sih 10%. Biasanya sih yang saya lihat itu ada 10%. Kita pakai, maaf ini satu saya agak-agak ya, kita pakai 10% ya. Cari simbol persennya kalau di laptop saya ini di angka 5, jadi saya tekan tombol shift dan klik tekan tombol persen ya. Kemudian di G4 itu saya pakai potongannya PPH, kita pakai 15%. Nah, jadi karena kemarin saya sempat lihat contoh beberapa rekan dan juga ada yang saya minta contoh untuk latihan sederhana ini, jadi isiannya pasti ada yang sama ya, kita sesuaikan dengan yang cukup sederhana. Kemudian yang terakhir adalah total bersih. Jadi ada 8 kolom ya, 8 kolom. Berikutnya kita akan mencoba memasukkan kita rubah ini aja, rubah judulnya dulu ya. Jadi kan karena kita sudah tahu berapa kolom yang akan kita gunakan, di sini ada 8 kolom. Jadi untuk judulnya ini akan kita buat menyesuaikan dengan panjang kolomnya. Jadi nanti
akan digabungkan dari sel A1 sampai H1. Jadi ring A1 sampai H1 itu akan dilebur jadi satu sel seperti itu. Caranya kita ubah tulisan dulu ya, tulisannya dulu, kita klik di A1, kemudian kita rubah bentuk teksnya, kita pakai Arial aja. Oh, tetap Arial, kemudian untuk teksnya kita ubah ukurannya menjadi kegedean 14 saja, 14. Kemudian berikutnya kita bisa menambahkan bold sini, pergerakan dengan cara menekan simbol B, seperti itu. Berikutnya klik dari A1, klik kiri satu kali, geser sampai di H1, atau klik A1 kemudian tekan tombol shift di keyboard, klik H1. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama dengan mengklik kiri satu kali di A1, geser ke H1, cara pertama. Cara keduanya adalah dengan menekan mengklik A1 kemudian menekan tombol shift, berikutnya klik di H1. Jadi cara yang manapun bisa digunakan. Berikutnya kita akan menggabungkan dengan mengklik bagian ini, gabungkan sel ya, gabungkan sel. Silakan di klik satu kali gabungkan selnya. Oke, jadi tampilannya antara ring A1 sampai H1 di sini dia menjadi satu kesatuan. Nah, tapi bentukannya dia masih di bagian kiri. Supaya lebih rapi, kita akan buat dia di bagian tengah. Silakan klik di perataan horizontal, klik tanda panah kecil, kemudian pilih tengah seperti itu. Nah, kalau kurang besar kolomnya bisa untuk barisnya bisa diklik seperti kemarin yang saya contohkan, geser turun. Nah, seperti ini tuh. Tapi dia tulisan laporan penjualnya ada di bawah. Kita perlu membuat dia juga di tengah dari segi vertikalnya, jadi atas bawahnya biar sesuai. Pilih di bagian perataan vertikal, pilih yang bagian tengah seperti itu. Jadi sudah rapi ya untuk judulnya. Kemudian untuk nama tokonya juga sama, kita ubah. Misal kita pakai Arial, nanti bisa disesuaikan ya sesuai dengan kebutuhannya. Misal pakai juga 14, kemudian saya bold, kemudian masih sama dari A2, tadi A1 sekarang A2 sampai H2 ini akan saya gabungkan seperti itu. Kemudian klik bagian perataan horizontal tengah dan yang vertikal juga tengah. Ini untuk mengantisipasi ketika nanti rekan-rekan mau memperbesar atau memperkecil. Jadi untuk vertikal dan horizontalnya tetap dia ada di tengah seperti itu. Tapi kalau nggak dipakai juga nggak masalah sih. Jadi tidak akan disesuaikan ya. Berikutnya kita akan membuat border atau garis pada tabel yang akan kita gunakan. Jadi saya buat bordernya dulu biar kelihatan tabelnya. Kita akan buat sebuah ring, jadi nanti saya akan menggunakan 5 buah data. Jadi ini data 1, data 2, data 3, 4, dan 5 nantinya ya. Saya buat dulu 5.
bawah. Oke, jadi ringnya dipilih dulu ya, dari A4 sampai H9 ya, jadi sampai H9. Kemudian pilih di bagian batas. Nah, di sini ada pilihan, kita pakai semua garis batas. Kemudian untuk warna garis itu bisa disesuaikan, tapi yang formal biasanya kita pakai yang hitam. Kemudian untuk bentuk tulisan juga sama. Kalau misalkan menurut rekan-rekan ini terlalu tipis, rekan-rekan bisa menggunakan yang kedua. Nah, ini lebih tebal, jadi lebih kelihatan betul ya. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah kemarin sudah saya jelaskan tentang memperbesar dan memperkecil ukuran, tapi kita pakainya nanti ya, sekalian kita akan masukkan datanya dulu, kemudian nanti sekalian akan kita rapikan untuk tabelnya. Oke, kita akan membuat tabel nomor 1, kemudian nomor 2. Nah, biar nggak susah ngetik ya, jadi 3, 4. Nah, ini kan data cuma 5. Kalau misalkan datanya ada 100 kan capek ya nanti ya. Jadi misalkan ini kosong, rekan bisa mengklik dari A5 sampai A6, kemudian pilih di bagian pojok ini ada nib atau titik, ini arahkan kursor ke sana, udah, tahan, geser, bawa turun. Nah, otomatis dia menyesuaikan dengan angka yang berurutan seperti itu, jadi nggak susah-susah lagi ngetik sampai lupa nih angka berapa nih harusnya. Nah, kemudian kita coba nama barangnya. Di sini kita pakai nama barangnya, kita pakai ini aja ya, alat tulis aja ya. Kita pakai alat tulisnya adalah misalkan pensil, kemudian biar beragam nih, pensil, kemudian pulpen, ada penggaris, ada penghapus, kemudian ada buku. Nah, ini sudah ada 5 item. Untuk pensil ini kita pakai per kotak ya, ceritanya ini per kotak. Kalau pensil itu per kotak mungkin sekitar 30.000, jadi diketik aja 30, nolnya 4 ya. Kemudian pulpennya 45.000, jadi jangan dikasih titik dulu ya, nanti kita akan menyesuaikan untuk formatnya. Kemudian berikutnya penggaris kita pakai 25.000, kemudian penghapus kita pakai 10.000, kemudian buku kita pakai paling mahal ya 50.000. Nah, untuk jumlah barangnya random aja, kita pakai misalkan 3, kemudian ini 4, 2, ini 5, oke 6, yang ini adalah 3. Oke, sudah ya, sudah terisi. Berikutnya kita akan memperbesar dan memperkecil ukuran kolom. Jadi seperti kemarin, ini kita bisa klik di bagian kolom yang akan kita perbesar kecil. Jadi arahkan ke bagian tengah, ke kiri atau ke kanan. Ini diklik kiri, tahan kursornya, geser ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau nama barang bisa kita geser. Nah, ini untuk harga barang
bisa kita perbesar, dan jumlah barang juga perbesar. Nanti bisa disesuaikan lagi ya setelah kita mengisi di bagian rumusnya. Nah, biasanya jika ada proses penjualan itu ada nilai total barang setelah dijumlahkan, kemudian ada nilai maksimum, ada minimum, dan ada rata-rata. Nanti kita isi di bagian bawah. Kita buat nama-namanya dulu. Oke, di kolom A10 sel A10 tulis dengan total pakai huruf kapital ya, total, kemudian di maksimum, kita pakai maksimal aja ya, sama sih nggak masalah, maksimal, minimal, rata-rata. Nanti untuk rata-rata penjualannya ini kita gabungkan sel A10 sampai G10 pakai merge cell, maksimalnya juga sama pakai merge cell, kemudian minimalnya juga sama dari A12 sampai G12 gabungkan sel, A13 sampai G13 gabungkan sel. Nah, ini kan satu-satu kita tadi menggabungkan sel ya. Kalau menggabungkan sel ke samping itu memang harus satu-satu kita lakukan, tapi untuk mengubah bentuk teksnya kita bisa sekalian melakukan. Kita blok dari total sampai rata-ratanya kita pilih ya, kemudian langsung deh di sini dicari material, kemudian ukurannya kita samain aja 10, tapi kita kasih bold ya, ini kita kasih bold. Oke, jadi sekalian bisa kita, kalau ini kan satu-satu tadi karena saya masih contohkan, ini kita bisa sekalian, kemudian membuat dia di tengah-tengah juga bisa sekalian, tinggal klik di perataan horizontal, cari tengah seperti ini ya. Jadi ini kita buat tabel dulu deh di bagian bawahnya, blok dari A10 sampai H13, kemudian kasih semua garis batas seperti ini dia jadinya. Oke, berikutnya kita rapikan dulu ya, sama seperti tadi kita bisa sekalian pilih dari A4 sampai H, kita isi bold bila perlu, kalau tidak juga tidak masalah, ini tergantung seninya kalian, rekan-rekan yang sedang ingin belajar membuat tabel sederhana. Berikutnya kita pakai perataan tengah, nah ini juga sama, kita pakai perataan tengah. Nah, ini kalau kita besarkan seperti itu, kemudian bisa menambahkan di bagian warna, jadi biar lebih cantik kita pakai orange tengah, seperti itu ya. Jadi backgroundnya saya isi sedikit warna, jadi biar kelihatan pembedaan antara kepala kolom dan isi kolomnya. Ini juga kita rubah sekalian dari 1 sampai 5 pakai tengah. Ini nggak usah, ini jumlah barangnya kita pakai tengah juga. Nah, seperti itu. Oke, untuk ini besar. Nah, ini untuk tabel sederhananya. Jadi tadi ada beberapa ini yang sudah saya bagikan ke rekan-rekan. Untuk berikutnya nanti kita akan mengisi bagian yang kosong seperti total bayar, diskon, PPh, total bersih, kemudian
di bagian bawah juga, serta bagian harganya kan biasanya masih mata uang. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Terima kasih sudah menonton, matur suwun, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.